Selamat datang di PR10. Perkenalkan, nama saya Noni Julia dengan NIM 025 dan partner saya Excel dengan NIM 017. Baik, di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T06, yakni kasus rusak. Kami akan mencoba untuk membaca deskripsi dari kasus berikut. Pak Dengkle mendapat kesempatan untuk mengajari bebek-bebeknya di taman kanak-kanak. Ia mengajarkan membaca dan menulis alfabet. Pak Dengkle sebagai sang guru yang menyukai tantangan merasa bosan dengan lagu ABCD standar. Ia lalu memperkenalkan konsep palindrom dan dalam mengajarkan alfabet. Kali ini Pak Dengkle hanya akan menggunakan alfabet huruf kecil A sampai Z. Palindrom adalah sebuah kata yang terbaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Salah satu cara untuk mengecek apakah sebuah kata adalah palindrom adalah dengan mengecek kesamaan huruf terdepan dan terbelakang. Kemudian, huruf terdepan dan terbelakang tersebut dibuang, sehingga kata tersebut menjadi lebih pendek. Proses ini diulangi sampai tidak ada huruf yang bersisa di kata tersebut. Jika pada suatu saat huruf terdepan dan terbelakang berbeda, maka kata tersebut bukan palindrom. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengecek kata kodok. Huruf terdepan dan huruf terbelakang sama. Buang. Huruf terdepan dan huruf terbelakang sama. Buang. Di sini huruf K dan huruf K sama. Huruf O dan huruf O sama. Habis. Maka kata kodok adalah palindrom. Baik. Ucil adalah salah satu bebek Pak Dengkle mengalami kesulitan dengan minta bantuan Anda untuk menentukan palindrom tidaknya sebuah kata X. Sesuai dengan cara di atas, ia memiliki permintaan tambahan. Program Anda harus menggunakan rekursi. Rekursi yang mana artinya sebuah fungsi yang menjalankan sebuah fungsi yang di dalam bodinya itu memanggil dirinya sendiri. Jadi kan fungsi banyak instruksi. Jadi salah satu instruksinya itu memanggil dirinya sendiri atau memanggil definition function itu sendiri. Itu adalah rekursi. Baik, ini merupakan format masukan sebuah baris berisi sebuah string X. Format keluarannya sebuah baris berisi ya apabila S-nya palindrom atau bukan jika bukan. Kode palindrom, kode. Oke. Lanjut. Kita akan melihat flow-nya. Sudah. Oh, izinkan share screen. Sip. Sudah. Nah, kan? Jadi di sini kita declare dulu integer i, kita declare i-nya dalam tipe variabel integer, tipe data integer, baru kita buat palindrom sesuai persoalan yang diberikan Bapak Mario. Kita buat dalam tipe data boolean. Dikarenakan nanti hasilnya kita butuhkan dalam bentuk ya atau bukan. Jadi kita ya bisa kita buat dalam bentuk boolean lah. Jadi setelah itu kita declare word-nya dalam tipe data string, lalu kita input word-nya. Setelah itu kita assign nilai palindromnya itu adalah true. Dan juga kita assign nilai i-nya itu adalah 0. Lalu setelah itu kita buat pelupingan, tapi pelupingannya dalam bentuk while. Di mana keadaannya itu jika i lebih kecil sama dengan learn word misalnya word-nya itu kodok, ada 5 kata. Jadi ya learn word-nya itu ada 5
5 bagi 2, 2,5 kurang 1, 1,5. Nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut. Dan palindrom sama dengan true. Dia akan lari ke pelupingan, di mana di sini char word I, atau misalnya I-nya itu adalah 0, char word. Jadi misalnya word index. Index word-nya itu yang ke 0-nya itu adalah K dari kata kodok. Tidak sama dengan char word dari learn word-nya itu adalah 5 dikurang 0 dikurang 1, 4. Kenapa 4? Di sini indeks keempat itu sama dengan misalnya jumlah katanya itu 5. Huruf terakhir itu adalah 5. Tapi dalam indeks array itu 5 itu adalah indeks keempat karena indeksnya ini sebenarnya dimulai dari 0. Oleh karena itu 5 dikurang I atau 0 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 4. Di sini kita misalkan input kodok. Yang di sini hasilnya adalah K, ya, dan yang di sebelah sini juga K. Maka dia ini sebenarnya sama. Tapi karena kita pakai simbol jika tidak sama, maka dia akan lari ke dalam false. Di mana di sini kita masukkan I sama dengan I tambah 1. Jadi nilai I-nya sekarang adalah 1. Oke, masih memenuhi dikarenakan tadi di sini I kecil sama dengan 1,5. Tapi untuk saat ini nilai I-nya adalah 1. Dia akan masih lanjut. Nah, kita misalkan kodok huruf keduanya atau indeks selanjutnya adalah 1. Baru char word, 1. Indeks ke-1 di kata kodok itu adalah O. Tidak sama dengan char word, 5 dikurang 1 kurang 1 atau 3. Di mana indeks ketiga dari kata kodok itu adalah O. Tapi karena dia sama dengan, maka dia akan lari ke false dan akan memasukkan nilai I-nya lagi menjadi I sama dengan 1 tambah 1, dikarenakan nilai sebelumnya I adalah 1, yang menjadikan nilai I-nya itu menjadi 2. Lalu masuk, nilai I-nya sudah menjadi 2, di mana dia tidak memenuhi atau kondisinya itu sudah melewati. Soalnya kan di sini tadi I lebih kecil sama dengan 1,5. Jumlah katanya adalah 5 dibagi 2, 2,5 dikurang 1, 1,5. Baru dia akan lari ke false, di mana di false ini adalah jika nilai palindrom adalah true, maka dia akan lari ke dalam true yang akan menghasilkan output ya. Atau jika dia lari ke dalam false, yang menghasilkan output bukan. Jadi begitu saja. Mari kita coba run programnya. Sebentar ya. Nggak nampak. Udah. Ya. Kita misalkan katanya adalah kodok. Ya. Kodok. Kita lihat lagi. Tadi total katanya adalah 5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baru kita coba lagi yang total katanya itu adalah 7. Ya, meskipun tidak ada ya kata yang 7 itu sama. Tapi kita karang-karang saja. Kenapa? Ja, ja. Ya. Kenapa? Nggak nampak ya? Kenapa? Kau buat 7 Nah, karakter di tadi. sini dia ada 7 huruf. Outputnya itu ya. Dikarenakan jika panjang katanya adalah 7, 7 dibagi 2 adalah 3,5, dikurang 1 adalah 2,5. Jadi jumlah pelupingannya ini hanya maksimal 3 kali. Karena jika sudah ketiga kali,
nilai I-nya akan sama dengan 3. Di mana 3 itu sudah melebihi batas yang ada di dalam while-nya itu. Batas yang ada di dalam while-nya itu adalah 2,5. Lalu setelah itu dia akan dicek melalui if kata ke-1 dengan indeks dari kata word ini atau indeks ke 0-nya akan dicek dengan indeks ke-7. Apakah sama? Begitu juga dengan indeks ke-1 akan dicek dengan indeks ke-5, indeks ke-2 akan dicek dengan indeks ke-4. Lalu setelah itu program akan berhenti dikarenakan pada saat sudah pengecekan indeks kedua dan indeks ke-4, nilai I-nya itu sudah sama dengan 3, yang dimana sudah melebihi batas yang ada di dalam kondisi while tersebut. Lalu kita coba kudet, kolak, bukan. Di saat pengecekan pertama kali, dia mungkin akan sama. Di mana indeks ke-0 ini sama dengan indeks ke-4, yaitu sama-sama dengan K. Tapi saat pengecekan yang kedua kali, indeks ke-1 ini tidak sama dengan indeks ke-3. Indeks ke-1 adalah O dan indeks ke-3 adalah A. Jika sudah menemui kondisi tersebut, maka kondisi ini akan memenuhi, akan menjadi sebuah kondisi yang true, di mana kondisi pertama di mana char dari indeks kedua, indeks ke-1 tidak sama dengan char dari indeks ke-3. Dia akan lari ke kondisi true, di mana palindrom adalah false, dan kondisi tersebut sudah menjadi salah, kondisi yang ada di while tersebut. Soalnya tadi ditaruh palindrom sama dengan true. Lalu jika palindromnya sudah sama dengan false, dia akan lari ke dalam false dan akan melanjutkan ke bawah. Setelah tadi didapatkan nilai palindromnya adalah false, dia akan tidak memenuhi sebuah kondisi if tersebut, yang dimana dia akan lari ke dalam kondisi false, yang akan menghasilkan output bukan. Ya mungkin begitu saja. Yang ketiga belum. Apa? Menjabarkan kesulitan yang kita alami dalam mengembangkan solusi itu. Oh, kesulitannya tuh yang pertama adalah menentukan Algoritma. apa tadi namanya? Algoritma, dalam menentukan algoritmanya. Kedua, intrinsic function-nya. Kayak misalnya string sini kan ada len atau length of a string, ada char dalam menentukan tersebut, dan juga dalam menentukan operatornya. Seperti yang ini. Sebenarnya ini bisa dibuat sama dengan, tapi palindrom sama dengan false-nya kita pindahkan ke false kalau ini kondisinya sama dengan. Tapi kita pakai kondisinya ini tidak sama dengan. Jadi kita buat palindrom sama dengan false-nya ini di dalam true. Baik, sudah. Sudah. Baik, sekian presentasi dari PR kami. Terima kasih.